Saudara dan saya terkasih, dalam khotbah ini saya ingin memulainya dengan menyebut dunia perpolitikan. Pemilu masih 2 tahun, artinya cukup lama. Tetapi isunya sudah sangat santer mulai dari sekarang. Berbagai diskusi, lokakarya, survei dilakukan berkenaan dengan pemilu itu. Sudah terkasih, mula-mula saya pribadi hanya sekedar iseng, daripada nganggur, coba membaca sedikit tentang pemilu. Tetapi ternyata lama-lama kalau tidak membaca seolah ada sesuatu yang kurang. Seolah-olah bahkan lebih dari sekedar merasa kurang, tetapi merasa bersalah. Karena ada semacam suara berkata, "Kamu kan warga negara, masa kamu tidak mau tahu tentang apa yang terjadi? Di mana andilmu? Di mana peranmu?" Lama-kelamaan selalu berusaha untuk mencari tahu. Bahkan kalaupun harusnya istirahat, seolah tidak mungkin tidur tanpa membaca dulu. Bahkan kalaupun sebenarnya ada pertemuan yang lain, seolah orang berkata, toh hanya 5 menit, baca dulu. Saudara dan terkasih, itulah kira-kira apa yang terjadi pada sekurang-kurangnya yang saya alami ketika berhadapan dengan berbagai informasi, berbagai hal, berbagai berita. Itu baru saja dalam hal politik. Belum lagi yang ekonomi, belum lagi yang pendidikan, belum lagi yang terjadi di mana-mana, belum lagi yang berkaitan dengan dunia gosip, belum lagi dengan sosialita. Yang mula-mula hanya ingin tahu, sekedar ingin tahu atau sekedar membuang waktu, ternyata kita kemudian masuk terperangkap ke dalamnya dan tidak mungkin keluar daripadanya tanpa merasa ada yang kurang, bahkan merasa bersalah. Saudara dan terkasih, dengan demikian seharusnya waktu itu untuk istirahat ternyata habis untuk bergelisah resah. Yang mestinya waktu untuk hening, ternyata terus pikiran kita dipenuhi dengan berbagai hal yang menakutkan dan mengkhawatirkan. Yang seharusnya waktu itu untuk bersama, untuk menyapa orang tua, untuk menyapa pasangan, untuk bersama dengan anak-anak, untuk menyapa kakek nenek, ternyata tidak lagi dapat dilakukan karena keinginan untuk segera dekat dengan gadget itu untuk mencari tahu apa yang terjadi. Kalau kita ingin menggunakan bahasa Santo Paulus, inilah yang namanya kita mulai diperbudak oleh keadaan. Lebih tepatnya kita diperbudak oleh informasi. Lebih tepatnya lagi kita diperbudak oleh gadget kita, oleh alat-alat komunikasi kita. Kita menjadi tidak bebas lagi, bahkan pikiran kita ditentukan
oleh berbagai hal di luar kita, kemudian hati kita dipenuhi dengan kegelisahan, dan akhirnya sikap dan tindakan kita pun ditentukan oleh semua itu. Saya ingin berkata, pemilu masih 2 tahun lagi. Mestinya hari ini, saat ini, kita dapat menggunakannya untuk memikirkan banyak hal yang berguna. Bagaimana memperbaiki hubungan dengan sesama, bagaimana menyiapkan diri untuk belajar sebaik-baiknya, bagaimana tetap menjaga hubungan baik dengan ayah, ibu, anak, dan seterusnya. Tetapi waktu kita habiskan untuk gelisah, resah, khawatir, dan umumnya sudah terkasih. Lagi-lagi kata Santo Paulus terbukti. Apabila kita membiarkan diri terus digelisahkan, terus diganggu, terus ditentukan oleh berbagai informasi itu, kita menjadi tegang, kita menjadi uring-uringan. Dengan demikian kita akan marah terhadap yang lainnya. Bahasa Paulus tadi mengatakan saling menggigit dan saling menelan, sehingga sudah terkasih, hal itu bukan hanya terjadi dalam kalangan luas di suatu negara atau di suatu daerah, tetapi hal itu sudah jelas terjadi dalam lingkungan paling kecil, dalam keluarga kita. Betapa informasi yang sangat banyak itu menghancurkan, menghabiskan, menyita, dan bahkan tidak memungkinkan kita lagi untuk bertegur sapa, untuk sekedar duduk bersama dengan anggota keluarga. Bahkan menjadi sulit untuk menjadi hening sendirian, untuk berdoa walaupun hanya semenit atau 2 menit, karena kita sudah tergoda, sudah dikuasai oleh berbagai media tadi. Yang seharusnya saat ini untuk membangun komunitas, untuk membangun kehidupan bersama, untuk mengakrabkan satu dengan yang lain, terutama dalam keluarga, tetapi justru menjauhkan kita. Saudara dan saudara kasih, padahal kita dapat melihat dalam bacaan pertama, kalau kita barangkali menjadi stres dan bertanya, siapakah yang akan menggantikan presiden kita? Jangan-jangan penggantinya nanti berbeda. Jangan-jangan nanti penggantinya betul-betul berlawanan. Jangan-jangan nanti apa yang sudah dibangun akan hilang. Jangan-jangan dan seterusnya. Kita menjadi stres memikirkan semuanya itu. Dan menurut saya sebenarnya itu tidak berbeda dengan pemikiran siapakah yang akan menggantikan engkau, Elia. Engkau seorang nabi luar biasa. Engkau melakukan berbagai terobosan luar biasa. Engkau bahkan mengalahkan sekian banyak Baal itu. Engkau menghancurkan praktek-praktek tidak benar itu. Siapakah yang akan menggantikanmu? Ternyata kitab suci memberikan gambaran sangat jelas. Suksesi itu terjadi dengan cara yang sangat-sangat sederhana, yang tidak terduga oleh siapapun juga. Elia cukup melemparkan jubahnya kepada Elisa tanpa penjelasan, tanpa keterangan, tanpa berbagai iming-iming, tanpa berbagai kampanye,
tanpa berbagai hal yang meyakinkan. Mengapa saya menghayatinya, saya meyakininya? Karena dalam hal itu Tuhan turut bercampur tangan. Tuhan melakukan sesuatu. Tuhan tidak ingin manusia sendirian saja. Tuhan ingin membebaskan kita juga dari keyakinan-keyakinan yang keliru. Seolah-olah tanpa saya semuanya tidak bisa. Seolah-olah tanpa membaca itu saya akan kurang sesuatu. Seolah-olah kalau saya tidak menguasai berbagai informasi itu, saya tidak akan hidup. Tuhan menghendaki kita menjadi pengikutnya, pengikut yang merdeka, pengikut yang tidak diperbudak oleh keadaan, pengikut yang tidak ditentukan oleh berbagai hal yang lagi-lagi belum tentu terjadi, dan bahkan keadaan yang membuat kita tidak dapat menggunakan saat kita yang sekarang ini karena demi memikirkan, demi menggelisahkan, demi menakutkan masa depan yang tidak benar itu. Saudara dan saya terkasih, menjadi pengikut Kristus banyak cara bagaimana hal itu terjadi. Ada yang tadi diceritakan dalam Injil, ada orang langsung datang ingin, saya ingin mengikuti engkau. Tetapi kepada orang yang seperti itu Yesus berkata, masalahnya kalau engkau mengikuti aku tidak punya apa-apa, bahkan tempat untuk menyandarkan kepala pun tidak punya. Tapi sebaliknya, kepada orang yang tidak berbuat apa-apa, yang diam saja, Yesus langsung berkata, ayo ikut saya. Kemudian kepada yang lain lagi, ada yang berkata, oke, saya mau ikut kau, tapi punya syarat tertentu. Sudah terkasih, saya ingin mengatakan bahwa bermacam cara untuk dapat menjadi pengikut Yesus. Dan menurut saya itu tidak penting. Tetapi yang menjadi penting menurut saya adalah apa yang dikatakan oleh Paulus. Dengan mengikuti Kristus, semoga kita menjadi orang-orang yang merdeka, orang-orang yang bebas, sehingga dapat menggunakan waktu kita yang sekarang ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Saya ingin mengutip dan juga ingin menyatakan, karena hari ini adalah 10 tahun dokumen mengenai keluarga Amoris Laetitia, maka saya juga ingin berkata apa yang dibutuhkan dalam kehidupan ini, terutama keluarga. Dan menurut saya adalah keluarga-keluarga yang seharusnya di sanalah tempat orang pertama kali membangun hubungan, pertama kali berlatih untuk berbagi dengan yang lainnya, pertama kali untuk bisa memaafkan dan mengampuni. Itulah yang sekarang perlu didukung, itulah yang sekarang perlu digalakkan kembali. Karena apa yang terjadi dalam keluarga umumnya akan menentukan lingkungan dan bahkan negara kita. Kalau pengen tahu apakah umat gereja paroki katedral itu baik atau tidak, jangan datang ke paroki, jangan tanya kepada pastor paroki, tetapi datanglah kepada keluarga-keluarganya. Ketika keluarga-keluarga itu baik, maka pastilah paroki itu baik. Kalau keluarga-keluarga itu baik, pastilah keuskupan itu baik. Kalau keluarga-keluarga itu baik, pasti Indonesia itu baik. Dan saudara terkasih, semoga kita tidak menjadi budak-budak, orang-orang yang tertawan,
orang-orang yang benar-benar ditentukan oleh berbagai alat-alat komunikasi yang tentu saja sangat berguna itu. Dan semoga kita tidak membiarkan juga diri kita dikacaukan oleh berbagai informasi, oleh berbagai pengetahuan yang sering kali justru sebenarnya tidak berguna. Tetapi kita memerdekakan diri sebagai orang yang tenang dan damai, justru berusaha mari tampil sebagai anak dalam keluarga, tentu saja anak yang baik. Mari kita tampil sebagai bapak keluarga, bapak yang baik, sebagai ibu keluarga yang baik, sebagai saudara dan saudari, sebagai kakak dan adik yang baik, sebagai kakek nenek yang baik, sebagai cucu-cucu yang baik. Mari kita gunakan waktu yang ada, mari kita gunakan kesempatan yang ada. Yang pasti saya ingin berkata bahwa kegembiraan, kebahagiaan bukan ketika kita mengetahui segalanya atau mengikuti segala informasi. Tetapi kebahagiaan lebih berada ketika kita bersama bergembira dengan saudara dan saudari kita dan bersahabat dengan siapapun, terutama dalam keluarga. Amin.